Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, wassalawatan alaika ya Rasulullah. Apa kabar semuanya? Ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kitab-kitab Allah. Oke, sebagian dari kalian mungkin sudah tahu kitab-kitab Allah apa saja yang wajib kita imani. Tapi mungkin sebagian dari kalian belum tahu kenapa sih kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Coba renungkan apa yang terjadi ketika kita bepergian, ya, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, tanpa kita tahu kemana tujuan kita, tanpa kita tahu petunjuknya. Apa yang terjadi? Ya, betul, tentu saja ya, kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar, ya, menghabiskan waktu, ya, bahkan mungkin kita malah mengganggu pengguna jalan yang lain, ya, atau bisa jadi malah kita tersesat, tidak tahu jalan pulang gitu ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini ya. Ketika hidup tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tanpa adanya petunjuk, maka yang ada kita hanya akan menghabiskan usia yang kita miliki ya, tanpa manfaat yang jelas. Oleh karena itu kita harus memiliki tujuan, harus memiliki petunjuk yang benar. Pertanyaannya, lalu siapa yang memiliki petunjuk itu? Ya, tentu saja yang mengetahui petunjuknya adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah tidak menghendaki ciptaannya, yaitu manusia, agar tersesat. Oleh karena itu diberilah kita petunjuk melalui apa? Nah, petunjuknya itu melalui kitab-kitab Allah. Oleh karena itu kita wajib mengimani kitab-kitabnya ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Kitab-kitab Allah. Kita mulai dari pengertian. Iman kepada kitab Allah ini berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul ya. Nah, ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan untuk siapa? Ya, untuk umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Catat ya, takutnya pedoman hidup. Kalau kita ingin bahagia hidupnya, maka wajib kita imani ya. Wajib kita imani kitab-kitab Allah ini. Kecuali kalau tidak ingin bahagia, siapa sih yang nggak ingin hidup bahagia? Ya nggak? Nah, adapun kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4 ya. Urutannya ini berdasarkan tahun turunnya ya. Yang pertama ada Taurat, kemudian yang kedua Zabur, kemudian yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Dalilnya, dalil iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk
kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Oke, kita mulai dari yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Kalau hitungannya mundur ya, kalau sebelum Masehi ke Masehi. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Musa ya, turunnya di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu ya, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel ya. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan ya, digunakan untuk menulis surat kitab ini adalah bahasa Ibrani. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat, yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah untuk mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang 8, larangan mengambil hak orang lain. 9, larangan menjadi saksi palsu. Dan 10, larangan mencuri. Kemudian setelah Taurat turun lagi kitab Zabur kedua. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi ya. Jadi kalau Taurat itu 12 sebelum Masehi, Zabur turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi tahunnya hitungannya mundur kalau sebelum Masehi ya. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud ya, juga untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini turun di daerah Yerusalem. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Dalil tentang turunnya kitab Zabur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Zabur yang pertama adalah ajaran tentang ibadah. Yang kedua, berisi sajak keagamaan. Yang ketiga, ratapan doa individu. Yang keempat, ratapan doa jamaah. Yang kelima, nyanyian untuk raja.
Keenam, nyanyian kebaktian untuk Tuhan. Yang ketujuh, nyanyian syukur. 8, berupa syair, ya, diubah menjadi nyanyian gereja. Kemudian yang ke-9 adalah doa-doa. Nah, kemudian turun lagi setelah Zabur, turun kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Ya. Kitab Injil diwahyukan juga di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, ya, pada saat awal turunnya. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil tentang kitab Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Injil, turunlah penyempurnanya, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran ayat 3. Adapun isi kandungan dari Al-Quran yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, ya. Yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, materi sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, ya, di bawah. Sebelum saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.